Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ricardus Rodin, asal dari SD Impres Parari, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, NIM PPG 22192249510006, nomor UKG 201900967841. Hari ini tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Andi. Semangat. Ya, masuk pelajaran kita. Memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya, yang pertama tadi datang siapa? Siapa? Ya, Miante. Miante, pimpin kita berdoa dulu. Terima kasih, Miante sudah memimpin kita berdoa. Nah. Apa semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Nah, hadir semua. Bagus. Tepuk tangan dulu. Semuanya semangat ya. Supaya tambah semangat, kita menyanyi dulu, ya. Tahu semua lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu semua menyanyi sambil tangan. Ya. Tema pelajaran kita hari ini yaitu tema 5, ya, dan SPDP, ya. Nah, sebelum masuk tujuan pembelajaran, Pak Guru bertanya dulu. Semua belajar tadi malam? Belajar ke tidak? Belajar ke tidak? Belajar ada. Pembelajaran kita minggu lalu apa? Tentang ekosistem. Itu apa? Nah, ya tepuk tangan semua dulu. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menuliskan pokok pikiran yang terdapat dalam teks dengan benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menyimpulkan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat, ya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan,
peserta didik mampu membuat pertanyaan mengenai teks bacaan dengan benar. Ya. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan daur hidup dari 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Ya. Yang kelima, dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, peserta didik mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, kita harus belajar dengan baik. Tidak ada yang main-main, ya. Santai tapi serius, ya. Nah, dengan materi ekosistem, ya. Nah, lihat gambar yang di samping, yang di depan, ya. Yang di atas ini gambar apa? Ekosistem hidup atau ya biotik, ya. Nah, yang gambar yang kedua yaitu ekosistem hidup. Ya, tak hidup atau abiotik, ya. Terus, ya. Daur hidup hewan, ya. Yang pertama, hewan bermetamorfosis, ya. Perhatikan. Nah, ini contoh hewan bermetamorfosis sempurna, ya. Nah, contohnya ini apa? Gambar apa ini? Gambar nyamuk. Iya, nyamuk, ya. Nyamuk itu masuk dalam contoh hewan bermetamorfosis sempurna, ya. Dicirikan dengan bentuk tubuh yang berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya, ya. Coba perhatikan ini, ya. Yang pertama ini ada telur, ya. Setelah ada telur berubah menjadi larva atau jentik, ya. Setelah jadi jentik berubah lagi menjadi pupa, ya. Ini. Terus setelah jadi pupa berubah lagi menjadi nyamuk yang keluar dari pupa. Nyamuk dewasa, ya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh apa? Nah, ini gambar apa ini? Ya, belalang. Tahu belalang? Belalang itu masuk contoh hewan bermetamorfosis sempurna atau tidak? Iya, betul sekali. Tidak sempurna, ya. Dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya, ya. Coba perhatikan gambarnya, ya. Pertama itu dari telur. Di sini ada telur. Setelah jadi telur berubah lagi menetas menjadi nimfa tanpa sayap. Nah, setelah jadi nimfa tanpa sayap berubah bentuk lagi menjadi nimfa bersayap. Setelah jadi nimfa bersayap berubah lagi menjadi
Nimfa bersayap yang seharusnya hampir sempurna, ya. Nah, setelah itu jadi belalang dewasa sayap sempurna, ya. Nah, itu contoh hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna tadi apa? Ya, yang nyamuk. Yang tidak sempurna? Belalang. Informasi penting dari peta pikiran. Nah, bagaimana itu peta pikiran? Ya, peta pikiran merupakan suatu cara kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas, ya. Peta pikiran biasanya berbentuk cabang seperti pohon. Nah, untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, yang perlu menentukan ide pokok, ya. Ide pokoknya yang perlu ditentukan, ya. Tidak asal-asal membuat. Contohnya ide pokoknya apa? Ya, idenya tentang hewan. Nah, bikin peta pikirannya, ya. Ya. Kalau sudah ada ide pokok, kita membuat apa? Daftar pertanyaan, ya, untuk membantu menentukan informasi dalam teks. Sekarang lagu bertangga nada minor, ya. Ciri-ciri lagu bertangga minor antara lain, yang pertama apa? Ya, bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Yang kedua, satu-satu, ya. Yang ketiga, urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E, ya, atau Mi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan videonya, ya. Materi tematik kelas 5, tema 5 sub tema 1. Daur hidup hewan. Perhatikan, ya. Nanti Pernahkah kalian melihat kedua hewan ini? Yang pertama burung dan yang kedua kucing. Tentu kita semua pernah melihat kedua hewan ini. Perhatikanlah bahwa kedua hewan merupakan hewan yang muda dan baru saja menetas dan dilahirkan. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup hewan. Daur hidup hewan ada dua, yaitu hewan yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Sedangkan daur hidup hewan bermetamorfosis ada dua. Yang pertama, ada hewan yang memiliki daur hidup metamorfosis sempurna dan ada hewan yang memiliki daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, seperti pada kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, dimulai dari telur, kemudian menjadi ular, menjadi pupa, menjadi kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Misal, pada kucing. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan perkembangannya. Antara anak kucing dan kucing dewasa hampir memiliki bentuk yang sama. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis. Sedangkan
hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Dimulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, dan menjadi hewan dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu pada kecoa. Metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Berikut adalah contoh tahapan perkembangan pada hewan kecoa. Dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, dan menjadi hewan dewasa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Melihat tahapan perkembangan kecoa ini yang tidak terlalu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan perkembangannya, maka kecoa termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Masih ingatkah kamu mengenai tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, dimulai dari do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tangga nada ada dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh riang, gembira, ceria, dan menyenangkan. Tangga nada mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Contoh lagu dengan tangga nada mayor, misalnya Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Lagu-lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat dan riang gembira. Mau bagi kelompok, ya. Tadi yang sudah dinonton apa? Tentang contoh hewan, daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk proyek kita hari ini yaitu membuat poster daur hidup hewan, ya. Nanti masing-masing kelompok membuat, ya terserah mau ambil hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna, ya. Tapi dibuat dalam bentuk poster, ya. Oke, guru mau bagi kelompok. Begitu 1 sampai 4. Mulai dari 4. 2. Yang sebut nomor 1 angkat tangan. Nah, nomor 1 di sini dulu. Nomor 2 angkat tangan. Ya, di tengah. Nomor 3 angkat tangan. Ya, di sebelah. Nomor 4 di usul sana. Oke, sudah dulu di kelompok semua? Oke, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya. Oke, perhatikan. Sudah dapat semua? Sudah. Perhatikan dulu. Nah, ini LKPD-nya. Jangan lupa tulis
nama kelompok di situ. Ya. Nama kelompok, masing-masing kelompok tulis namanya. Ya, perhatikan petunjuknya di bawah apa? Ya. Yang berikut, buka halaman berikut. Nah, sudah? Nah, di sini ya nanti isi ya di buku gambar yang Pak Guru sudah bagi ya. Di situ kita akan membuat poster tentang daur hidup ya hewan ya. Masing-masing kelompok diskusikan daur hidup hewan yang akan dibuat ya. Itu nah, silakan mulai didiskusikan, dikerjakan. Diskusikan baik-baik ya. Kalau ada yang bingung-bingung, tanya ke mana? Ke Pak Guru. Ke mana? Ke Pak Guru. Oke. Selamat bekerja. Ya, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Silakan kerjakan. Supaya jelas, ya, nanti tinggal tulis. Ya, bisa, ya, misalnya ini contoh daur apa? Daur hidup ayam. Nah, tulisnya daur hidup ayam. Oke, bisa? Yuk, tapi ini dijelaskan nanti ya. Presentasikan. Capung. Ya nanti tulisan ini agak besar-besar ya, biar nanti presentasikan hewan yang lain bisa lihat baca. Oke? Sudah jelas? Bisa atau ada masih yang mau ditanya? Tanya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1? Sudah kan belum? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Bagaimana? Belum? Ya, sudah. Siap presentasi? Siap. Kelompok berapa yang mau duluan? Kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Silakan ke depan. Kelompok 3. Maju semua. Semua maju. Silakan kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Daur hidup lalat telur menjadi lakwa buka lalat
lupa menjadi lalat. Nah, presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Nah, tidak. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Kelompok 3 membuat daur hidup dari lalat, ya. Gambar yang bagus. Oke, silakan dulu. Sekarang kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Daur hidup ayam telur menjadi telur embrio menjadi telur monetas menjadi telur anak ayam menjadi ayam dewasa. Iya. Kelompok 1, 3, dan 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Ya. Kelompok 2 membuat poster daur hidup ayam, ya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok? Kelompok 4. Silakan, 4. Kami akan presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 4. Telur berubah menjadi katak. Iya. Kelompok 1, 2, 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya. Kelompok 4 membuat poster daur hidup katak, ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi semua paham tadi, ya. Silakan dulu. Ya, silakan kelompok 1. Maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Setelah bertelur, berubah menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi sapu. Iya. Dari kelompok 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Bagus sekali. Membuat poster daur hidup capung, ya. Silakan dulu. Dari semua kelompok yang sudah presentasi, ya. Ya, untuk kelompok yang paling bagus hari ini, yaitu kelompok 1. Kasih hadiah buat kelompok 1. Hadiah tepuk tangan. Kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Yang berikut kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 4. Tepuk tangan. Oke. Dari semua diskusi tadi, kita sudah diskusi, sudah presentasi, ya. Nanti posternya bisa ditempel di dindingnya, di dinding kelas, biar tahu nanti, oh ini karya kelompok kami, ini karya kelompok kami. Kalau lupa, ya, ada materi berikutnya lupa, sisa lirik saja ke samping. Oh, ini pernah belajar ini. Ya? Ya, guru. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, nanti selesai pelajaran baru tempel, ya. Oke, ya. Sudah kembali ke
Tempat duduk masing-masing? Tadi dalam video yang ditonton kita belajar tentang daur hidup hewan, juga tanggal nada mayor dan minor ya. Sekarang kita coba nyanyikan lagu tanggal nada mayor. Semua tahu lagu Indonesia Raya? Tahu. Coba kita nyanyikan. Ya. Semua menyanyi, ya? Ya, betul. Tanggal nada? Mayor. Oke, sudah tahu semua ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan soal evaluasi. Ya. Ya, sebelum Pak Guru bagi, Pak Guru jelaskan memang ya. Bisa lihat dari sana? Nah, ini soal evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Sebelum membuka soal, baca dulu petunjuknya di bawah ya. Apa petunjuk? Setelah dibaca petunjuknya ya, baru membuka soal. Nah, setelah itu baru jawab. Bisa? Bisa? Oke. Nanti kalau ada soal yang kurang jelas, tanya ke mana? Ya. Ini soal dikerjakan masing-masing. Bukan lagi diskusikan. Sudah dapat semua? Dapat, Pak Guru. Nanti kalau ada soal yang tidak jelas, tanya Pak Guru ya. Ya, Pak Guru. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Sudah. Ah, sudah semua. Oke, baik. Ya, silakan dikumpul. Dari belakang kumpul ke depan. Satu orang saja di depan dan kumpul. Over ke depan dan di belakang. Ya. Sudah kumpul semua? Sudah. Baik. Ya. Bagaimana soalnya? Gampang kah susah? Gampang. Ada yang gampang. Yang perhatian pasti gampang. Yang dari tadi main gitu ya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Apa-apa yang sudah dipelajari tentang komponen ekosistem. Lalu di dalamnya apa yang dibahas? Ya, daun
Hidup hewan. Ya. Daur hidup hewan terbagi dua. Ada yang daur hidup dengan metamorfosis. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang berikut tangga nada dan minor, ya. Ya, itu kegiatan kita, kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Merasa senang? Senang. Bagaimana? Senang karena apa? Karena apa? Menyanyi. Apa lagi? Berdoa. Iya, kita harus senang kalau berdoa. Apa lagi? Ya, belajar apa? Tentang ekosistem, ya. Kemudian daur hidup hewan. Apa lagi yang membuat kalian merasa senang? Ya, nonton video. Wah, semua semangat ya. Nah, dari Papua, yaitu lagu Use, ya. Lagu daerah kita. Sekarang kita mau pulang, ya. Kalau pulang langsung pulang ke rumah, ya. Jangan singgah-singgah main-main. Yang menyeberang kali, hati-hati, ya. Jembatan yang sudah lampu-lampu, hati-hati, ya. Apalagi sekarang musim hujan, air ini berlimpah, ya. Hati-hati, ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa. Tadi yang pimpin doa siapa? Piante laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekarang Laki-laki. laki. Mana? Adik. Revi, kamu langsung kita berdoa. Amin. Terima kasih Deko sudah memimpin kita. Ya. Oke, silakan pulang langsung pulang, ya. Selamat siang.